Monster sebenarnya karena aku nggak bisa gambar realis, dan juga kurang begitu menikmati terhadap apa ya, batasan-batasan yang aku temui di gambar realis, karena orang bisa menilai salah benar dari sebuah image manusia. Misalkan kalau aku bikin matanya agak mereng dikit, orang bisa menyalahkan gambarku. Sedangkan kalau gambar monster, aku bikin gambar matanya 7, 8 atau tangannya 10 juga sah-sah saja kan, itu sih. Yang paling-paling aku ingat itu film-film Ghibli sebenarnya, yang kalau dari tahun 2010 awal sampai ke sini ini film Ghibli kalau kartun. Kedalaman ceritanya kalau Ghibli itu, kedalaman cerita sama sama detail gambarnya sih, kalau misalkan dibandingkan sama animasi barat misalkan itu ya. Itu beda banget sih, mereka tuh kelihatan banget mereka tuh risetnya itu sangat kuat, dan mereka bisa mengambil unsur-unsur yang sederhana banget sebenarnya dari unsur-unsur yang membuat kita yang nonton itu bisa relate langsung dengan ceritanya. Karena seringkali itu cerita yang diangkat itu sebenarnya cukup sederhana, tapi mereka mengemasnya itu dengan bagus banget dari segi visual, jalan cerita, musik, itu kombinasi semua itu membuat story-nya relate sama orang yang nonton. Itu sih aku pikir sih, itu sih ini kalau Ghibli ya. Film nggak terlalu banyak ngaruh sebenarnya, maksudnya film ngaruh dari segi sinematiknya ya, tapi yang paling banyak ngaruh itu buku bergambar sebenarnya, kayak komik, terus children's book, itu yang paling banyak, yang benar-benar aku bisa melototin lama gambarnya itu dan detailnya seperti apa, itu yang paling paling ini sih, paling banyak berpengaruh. Kalau dari unsur visual itu memang kita berkarya itu kan memang pengalaman hidup kita itu adalah inspirasi ya, dari yang menurutku adalah dari kita lahir, di mana kita lahir, lingkungan sosial, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu dari kecil sampai sekarang itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita berkarya, karena segala bentuk informasi dan pengalaman itulah yang kita curahkan ke dalam karya itu, entah pengalaman baik, pengalaman buruk, cerita-cerita yang kita dengar, film yang kita tonton, musik yang kita nikmati, lingkungan sosial, budaya. Nah, menyangkut masalah budaya itu ya, karena aku lahir di Bali dan sebagai orang Bali, budaya Bali itu pasti kuat banget, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Maupun secara tidak langsung, walaupun tidak secara langsung aku bikin karakter Bali gitu kan, tapi tersirat di situ, baik secara ilustrasi, warna, maupun karakter-karakter itu sebenarnya alam bawah sadarku juga menggambarkan itu sebagai unsur lokal, tapi aku padukan dengan nilai-nilai budaya pop culture ya, karena aku memang melalui budaya itu dari masa kecil sampai sekarang. Jadi kombinasi itu yang membuat apa ya, ilustrasi yang aku bikin ini perpaduan antara budaya tradisional dan pop culture gitu. Enaknya jadi seniman di Bali itu karena kita sehari-hari itu bisa melihat budaya yang masih sama dengan puluhan tahun lalu dan masih dilaksanakan oleh orang Bali. Setiap hari dari pagi, sore, siang, malam itu orang masih ada sesajen, ada upacara adat. Jadi secara gizi visual kita itu terasupi dengan baik sekali kalau di Bali itu, karena upacara-upacara adat masih ada. Lalu di sisi lain juga hal yang berbau modern dan internasional juga kita berdampingan dengan budaya tradisional. Jadi mix antara tradisional dan modern itu benar-benar dengan nyata kita bisa lihat, dan kita bisa milih kapan kita switch ke yang modern dan kapan kita switch ke tradisional gitu. Serunya punya manajer istri sendiri itu adalah saat malam kita bertengkar, paginya harus bekerja sama. Jadi ya plusnya adalah dia yang paling mengerti kita kan, baik buruknya dia paling mengerti. Tapi juga kendalanya juga ada, tantangannya, bukan, aku nggak bilang kendala sih, tantangannya memang di kontrol emosi itu, karena kehidupan berkeluarga juga pasti ada perbedaan pendapat, yang mana itu yang harus kita terima
atau hadapi secara profesional ya, yang urusan di dapur berakhir di dapur, lalu saat kita kerja ya itu beda urusan lagi. Nah itu.